Nah teman-teman, ini saya ambil secara acak saja di kolam yang saya biarkan selama ini. Nah ini sudah ada yang bertelur teman-teman. Jadi ada banyak hal yang menguntungkan dari budidaya lobster air tawar ini. Oke, simak video saya berikut ini dan tetap dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan simak videonya berikut ini. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Bee Lobster Farm. Dan cukup lama saya tidak mengupload video teman-teman, ya karena di bulan Desember ini kegiatan saya khususnya di bidang profesi saya itu sangat padat. Nah sehingga baru ini lagi untuk bisa membuat konten. Nah teman-teman, jadi bagaimana perkembangan budidaya lobster air tawar saya? Jadi sesekali di waktu saya yang ada, khususnya memberi pakan teman-teman, itu saya bisa lakukan. Itu tidak pernah telat teman-teman, itu pasti, karena sore hari pasti atau malam hari pulang ke tempat ini untuk memberi pakan. Nah jadi teman-teman, saat ini perkembangan budidaya lobster air tawar saya sebenarnya cukup signifikan. Nah inilah yang akan saya jelaskan, bahwa di tengah kesibukan apapun, budidaya lobster air tawar itu sebenarnya tetap bisa berjalan teman-teman. Karena justru saat ini perkembangan saya cukup signifikan dengan banyaknya anakan atau burayak saya. Nah dari 30 yang di video-video saya sebelumnya itu yang sedang gendong telur, itu semuanya sudah turun gendong teman-teman. Dan bahkan di kolam pemijahan ini lagi sudah ada banyak yang bertelur seperti itu. Dan juga termasuk ini Clarky. Nah sudah indukan-indukan semua teman-teman, sudah bisa jadi indukan. Bahkan tanpa perawatan khusus pun semuanya bisa berkembang biak dengan baik. Dan juga dengan kondisi air yang seperti ini, semuanya masih tetap aman teman-teman. Nah inilah yang saya maksud keuntungan atau keunggulan dari budidaya lobster air tawar ini. Walaupun apalagi kalau kita hanya menjadikan dia sebagai sampingan saja, berarti yang penting kita punya kolam, kita budidayakan aman, pemberian pakan itu pasti sudah bisa jalan teman-teman. Hanya tinggal menikmati atau mengambil hasilnya saja, seperti itu. Nah ini bahkan di kolam pembesaran saya teman-teman, ayo coba kita lihat. Nah ini teman-teman bisa dilihat lobsternya tetap aman. Nah ini tetap aman-aman saja teman-teman. Nah jadi inilah salah satu keuntungan dari budidaya lobster air tawar, kita tidak menyita banyak waktu kita. Nah jadi itulah salah satu keuntungan budidaya lobster air tawar ini teman-teman. Anda yang tidak punya banyak waktu tetapi punya lahan yang bisa dijadikan kolam, itu bisa budidaya lobster air tawar. Nah kemudian teman-teman, jadi saya tidak begitu intens karena kesibukan, tapi bukan berarti program saya tidak berjalan teman-teman. Justru dengan banyaknya kesibukan yang lain, kita merasa tidak lama untuk budidaya lobster air tawar ini, karena kita tidak terlalu menunggu. Karena program saya juga masih tetap untuk membuat indukan-indukan, dan di sini sudah banyak indukan teman-teman, sudah saya pisahkan juga. Nah di sini teman-teman ada banyak burayak. Nah di kolam ini teman-teman ada banyak sekali burayak lobster. Nah itu bisa dilihat pada ganti kulit. Nah di bawah jaring-jaring ini, di sini ada banyak teman-teman. Dari 30 ekor kemarin yang gendong telur, di sini tinggal ada satu. Nah ini bisa dilihat
Ini burayak semua teman-teman. Nah, nah itu ada yang besar. Jadi menggunakan jaring ini cukup baik, cukup efektif sebagai rumah burayak. Nah, kemudian ini kelarki-kelarki saya juga teman-teman sudah bisa menjadi indukan-indukan. Di sini juga ada banyak indukan-indukan saya yang sepertinya juga sudah banyak lagi yang bertelur teman-teman. Coba kita periksa. Nah, itu ada yang molting. Nah, ini cuman acak saja saya ambil teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini sudah 2 mingguan usia telurnya. Dan saya yakin di dalam sini ada banyak yang bertelur lagi. Cuman mungkin saya cari waktu untuk memeriksanya semua. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi budidaya lobster air tawar ini cukup efektif walaupun kita memiliki kesibukan. Sebenarnya kondisi kolam kita itu tetap aman-aman saja. Apalagi kolam saya yang di dalam teman-teman, itu juga banyak burayak dan banyak indukan yang bertelur. Nah, seperti itu. Mungkin saya akan cari waktu untuk membersihkan kolam-kolam ini. Jadi untuk prinsipnya adalah akan menjadi sangat menguntungkan budidaya lobster air tawar ini sebagai usaha sampingan karena tidak membutuhkan banyak waktu kita untuk merawat. Cukup saya memberi pakan itu 1 hari 1 kali saja teman-teman, dan ya lobsternya tetap aman-aman saja, bahkan berkembang biak. Ya boleh dikata waktu saya tidak begitu tersita untuk budidaya lobster air tawar ini. Semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, mungkin ini saja video update saya kali ini. Nanti video berikutnya akan saya perlihatkan saat saya mulai memanen indukan-indukan bertelur lagi, dan lahan baru saya akan saya perlihatkan. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih sudah setia di channel saya ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan salam capit.